doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti terkabul selama tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir pertanyaan yang cukup panjang yang kalau kita simpulkan, yang pertama, bagaimana mensikapi suami yang suka maksiat? Yang pertama. Yang kedua, apa kewajiban menantu kepada mertua? Kemudian yang ketiga, bagaimana menghadapi cobaan yang beruntun silih berganti? Yang keempat, mengapa doa tidak kunjung dikabulkan? Dan dengan masalah-masalah ini, penanya meminta pencerahan dari asatidz. Dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini, bagaimana baiknya? Apakah dipertahankan ataukah cerai? Baik, hadir di tengah-tengah kita Ustadz Thayyib Arifin dan Ustadz Suparman Al-Jawi yang akan memberikan tanggapan, pencerahan kepada pemirsa Al-Kalam dan khususnya bagi penanya. Ya, sebenarnya saya sendiri sudah membaca ya curhatan itu secara panjang lebar ya. Adapun yang tadi itu adalah ringkasannya. Yang pertama adalah menyikapi suami yang suka maksiat, bahkan terkadang melampaui batas ya, termasuk perselingkuhan ya. Sebenarnya seorang istri itu ya tidak dituntut untuk menasihati suaminya, tidak ya. Apalagi di dalam prakteknya secara empiris ya, suami justru kalau banyak dinasihati ya dia malah semakin menampakkan terutama kebencian kepada istrinya ya. Saya yakin istri ibu ini suami ibu ini ya, mohon maaf, suami ibu ini tidak sejahat Fir'aun gitu. Itu saja istrinya bisa menjadi ahli surga. Maka tidak usah banyak menasihati ibu ini ya, cukup menahan diri saja biar amal suami ditanggung oleh dirinya sendiri. Yang penting adalah bagaimana ibu bisa mencari jalan ke surga dengan cobaan suami yang seperti itu. Karena pada prinsipnya amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, apabila justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar ya, itu justru malah wajib dihindari ya. Karena memang kondisinya seperti itu. Para ulama banyak menyampaikan hal tersebut. Maka cukuplah ibu ya tidak usah menasihati suami seperti itu ya, cukuplah dengan doa-doa ibu saja. Doa yang tidak diketahui oleh suami ibu ya itu diperbanyak. Dan rasa sakit, rasa sedih, rasa jengkel, cemburu, mudah-mudahan semua itu berakibat pada gugurnya dosa-dosa panjenengan. Itu terhadap suami, sikapilah dengan yang baik, layanilah dengan yang baik, meskipun ibu sendiri sudah tahu bagaimana perlakuan suami kepada panjenengan. Karena memang inilah yang di dalam curhat itu yang panjenengan pilih, mengingat mengingat kondisi anak-anak masih butuh pembiayaan di dalam pengobatan agar nanti bisa sembuh kembali. Apabila ini
jadi meruncing ya, permusuhan panjenengan dengan suami semakin meruncing, kan kasihan anak ini. Jadi ibu bisa mengutamakan kesembuhan anak ya dengan berkorban seperti itu, menahan diri dari maksiat yang dilakukan oleh suami, kedoliman yang dilakukan oleh suami. Toh panjenengan sudah bisa menjalaninya selama sekian tahun. Berkaitan dengan itu, maka pilihan yang tepat bagi ibu ini adalah berkaitan dengan tadi kesimpulan kelima, tetap mempertahankan rumah tangga panjenengan dengan menahan diri, jangan terlalu banyak menasihati suami, ya cukup ya perbanyak doa-doa. Siapa tahu ya doa panjenengan ya, doa bidhohri kolbin ya, doa panjenengan yang tidak diketahui oleh suami panjenengan, itulah yang nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait pertanyaan, mengapa doa tidak kunjung dikabulkan? Ya, kemudian berkaitan dengan kenapa sudah berdoa sekian panjang tahun kok enggak dikabulkan. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh para asatidz bahwa doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti terkabul. Ya, pasti terkabul. Ya, selama tidak berisi pada permasalahan-permasalahan permusuhan, ya, tidak berisi permasalahan-permasalahan maksiat, berbuat dosa, tidak berisi memutus silaturahmi. Semua doa hamba pasti terkabul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya cara dan waktunya itulah yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu harus tetap kita panjatkan ya, selain untuk tadi ya berdoa atas hajat-hajat kita. Doa itu sendiri adalah ibadah. Ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali Allah sangat senang, Allah sangat mencintai doa-doa panjenengan. Ya, sehingga Allah merahasiakan kapan terkabulnya. Allah bisa mengabulkan doa seorang hamba itu dengan 3 cara, yaitu dikabulkan sesuai yang dia minta di dunia, ya, atau diganti dengan menghilangkan bencana yang lebih besar yang seharusnya panjenengan terima, atau menjadi tabungan amal, tabungan nikmat nanti ketika di akhirat. Jadi jangan putus asa ya ibu ya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebutuhan panjenengan, terutama untuk suami dan anak panjenengan ya, tanpa sepengetahuan suami. Mudah-mudahan nanti di antaranya ada yang dikabulkan di dunia. Kemudian yang berikutnya apa? Ada kewajiban menantu kepada mertua. Oh iya, berkaitan dengan mertua yang membuat ibu dan juga anak-anaknya menjadi cemas ya. Ya tetap dijaga seperti itu. Jangan kemudian ada ide-ide untuk mengirimkannya ke ke panti jompo ya. Ya, lebih baik dirawat di rumah ya. Senior school. Dirawat di rumah ya, dengan tetap menjaga keamanan anak-anak ya. Disabari apa saja yang dilakukan oleh ibu mertua ya. Dengan kesabaran panjenengan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya meninggikan derajat panjenengan, mengampuni dosa-dosa panjenengan, dan dibalik semua cobaan itu mudah-mudahan nanti ada nikmat yang besar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk panjenengan dan sekeluarga. Ustadz Parman sedikit menambahkan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara kita menyikapi atau mungkin kalau ibu mengistilahkan menasihati suami gitu ya. Nah, selain yang sudah disampaikan Ustadz Parman, saya menambahkan di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 21 itu ada ayat berbunyi fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir.
Jadi kalau di surah Al-Ghasyiyah ayat 21-22 ini Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk sekedar mengingatkan dan tidak diperintahkan untuk memaksa agar nasihat atau kebaikan atau dakwah itu bisa diterima. Nah, itu sekali Rasulullah. Nah, apalagi kita yang memang bukan nabi, bahkan mungkin juga persuasi atau cara kita meyakinkan orang itu tidak seindah dan tidak selembut nabi. Nah, sehingga kembali kepada pertanyaan bagaimana menghadapi atau menyikapi suami yang mungkin sulit atau tidak mau dinasihati. Ya, yang penting ibu sudah pernah menyampaikan dan itu kewajiban dakwah. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Tentu menjadi kewajiban setiap muslim bahwa ketika ada orang lain di sini artinya itu bukan kita. Nah, suami itu memang bukan orang lain kalau dianggap sebagai hubungan suami istri, tapi tetap orang lain itu bukan kita. Artinya tetap ketika suami itu berbuat tidak baik, melanggar syariat, apalagi tidak sholat misalnya, kewajiban ibu itu menasihati, betul. Tapi ketika yang bersangkutan tidak berkenan, bahkan mungkin justru menimbulkan hal-hal yang tidak baik, maka sebaiknya memang ditinggalkan. Kewajiban ibu melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu yang kedua berarti ya. Kalau dengan perbuatan, kalau di dalam hadis kan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemungkaran itu kalau bisa dia mengubahnya dengan tangan alias kekuasaan. Tapi kalau tidak memiliki maka fabilisani dengan nasihat. Fa ilam yastati tidak mampu lagi fabi qalbi. Jadi dengan hati. Dengan hati itu dia menolak bahwa itu perbuatan maksiat dan kemudian dengan doa. Nah, itu sudah dilakukan oleh ibu. Adapun ketika hasilnya belum seperti yang diinginkan, ya tentu innal huda hudallah. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menentukan. Yang penting kewajiban ibu sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri sudah gugur insya Allah. Dan kalau memang ibu merasa tetap harus menyampaikan, ya saya pikir cukup 3 kali. Rasulullah itu dalam banyak hadis disebutkan ketika mengajarkan kebaikan, mengajarkan suatu ilmu itu diulang 3 kali. Nah, Anda memang sudah 3 kali sudah gugur kewajiban ibu dan ibu tidak perlu merasa berdosa karena tidak bisa mengubah akhlak atau perilaku ibadah suami. Jadi kita tahu bahwa di akhir hayatnya paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib itu juga belum mengucapkan syahadat. Padahal beliau itu kan sangat dekat dengan Nabi, melindungi Nabi, mengayomi Nabi, mendukung Nabi. Ya, sebab apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah seperti itu. Innaka sungguhnya engkau Muhammad la tahdi tidak memiliki hak untuk memberikan hidayah. Walakin innaka la man ahbabta pada seorang yang kau cintai. Saya yakin bahwa ibu ini sangat mencintai sang suami. Buktinya mempertahankan rumah tangga sampai 19 tahun. Hampir 20 tahun. Dengan berbagai cobaan sudah disampaikan dan tidak perlu kita sampaikan detailnya. Itu suatu kekuatan, suatu ekspresi cinta kepada suami. Meskipun demikian, tentu ibu tidak memiliki hak prerogatif atau wewenang atau bahkan kekuatan untuk memberikan hidayah. Karena sesungguhnya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah. Nah, sehingga singkatnya dari pertanyaan pertama, bagaimana cara menyikapi suami yang banyak bermaksiat? Dari yang disampaikan ibu, kalau menurut hemat saya dan sependek pemahaman saya sudah cukup. Ibu sudah memberikan, sudah melaksanakan kewajiban itu. Tinggal mungkin saran kami diperbanyak doanya. Atau kalau misalnya ibu merasa harus melakukan sesuatu yang serius atau ingin segera suami dan sangat berharap suami itu berubah, bisa lewat orang lain yang dipercayai dan dianggap dihormati oleh suami. Yang pertama. Yang kedua tadi apa? Cara menyikapi mertua yang sakit ya begitu ya. Iya, kewajiban menantu kepada mertua. Kewajiban menantu terhadap mertua yang sudah sakit. Bahkan mungkin mohon maaf ya, misalnya gila atau bagaimana. Ya, ibu yang saya hormati, bahwa nanti kaitannya dengan anak seperti yang disampaikan itu tidak meniscayakan atau tidak kemudian membuat kita mengambil keputusan bahwa harus menjauhkan bahkan menitipkan ke panti jompo ya. Karena bagaimanapun juga
sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya orang tua, kita itu tidak bisa memilih orang tua. Ya, mungkin kalau mertua itu bisa, tapi faktanya kan memang saat ini apapun yang terjadi, ibu mertua ibu ini adalah ya sampai saat ini masih mertua ibu. Yang itu juga merupakan orang tua yang harus dijunjung tinggi. Kalau kaitannya dengan bagaimana kesehatan mental anak alias cucunya, ya diberi pengertian saja. Bahkan itu pendidikan tentang kenyataan di dunia, bahwa di dunia ini tidak semuanya orang diberi oleh Allah kesempurnaan akal, kesehatan mental dan seterusnya, sehingga bisa menyikapi. Jadi yang terpenting bukan membenci ya, jangan sampai putra atau putri ibu ini yang dalam arti adalah cucunya si ibu mertua ini kemudian benci dengan simbah atau nenek tadi ya. Jadi sekali lagi ringkasnya justru menjadi lahan agar mendidik anak bagaimana menyikapi bahwa di dunia ini tidak semua orang sehat lahir maupun batin, agar anak itu juga tahu bahwa di dunia ini ada orang-orang yang membutuhkan perlakuan khusus. Maka kalau kemudian ibu tinggalkan sang suami dalam kondisi seperti itu, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah dengan bercerai sang suami menjadi lebih taat kepada Allah. Kalau memang demikian, ya mungkin cerai adalah pilihan. Tapi kalau kemudian sang suami justru malah semakin banyak maksiatnya, maka tentu ini bukanlah pilihan ibu. Kalau di tangan ibu yang sangat kuat ini aja, yang suami masih melanggar atau maksiat, maka tidak ada jaminan kalau nanti berpisah sang suami akan menjadi lebih baik. Sehingga pilihan cerai dalam hemat dan sependek saya adalah pilihan yang kurang tepat untuk saat ini. Cobalah tetap ada optimisme dan berdoa sebanyak mungkin. Mudah-mudahan di tangan Allah atas ridho Allah dan juga usaha yang serius dari ibu, semangat dan juga optimisme dari ibu, insya Allah berserta kita doa para asatid di sini, semoga rumah tangga ibu bisa dikaruniai sakinah, mawaddah warahmah, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup dengan penutup, saya mewakili dari Asatid El-Kalam, mungkin belum bisa memberikan sesuatu yang konkret, solusi yang langsung bisa memberikan jalan terang bagi ibu, tetapi dari berbagai masalah yang kita terima, bahwa cobaan yang diterima ibu itu juga banyak diterima oleh pasutri-pasutri yang lain. Jadi jangan merasa bahwa Allah memperlakukan ibu itu tidak adil. Allah tetap maha adil dan maha mengetahui terhadap kemampuan hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik pemirsa El-Kalam, musibah demi musibah yang dialami oleh ibu penanya tentunya bukan pilihan dan bukan permintaan, tetapi Allah lah yang memilih ibu untuk menjalani cobaan ini. Mudah-mudahan semakin kuat iman ibu, dan sekali lagi pertahankan keutuhan rumah tangga adalah yang harus diusahakan dan diprioritaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.